Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nova Ramadhani. Ingin menjelaskan tentang pengertian kerjasama ekonomi internasional, manfaat kerjasama ekonomi internasional, PBB, IMF, ASEAN, dan AFTA. Kerjasama ekonomi internasional merupakan kerjasama antara negara dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global. Yang selanjutnya ada manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, untuk meningkatkan perekonomian seperti ekspor dan impor. Yang kedua, semakin memperkuat akses pasar. Yang ketiga, untuk menstabilkan keuangan negara. Yang keempat, untuk menambahkan pendapatan negara melalui devisa. Dampak positif yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan negara. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Dampak negatifnya yang pertama, banyak TKI ilegal. Yang kedua, eksplorasi SDA dan SDM. Yang ketiga, ketergantungan dengan negara lain. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, bilateral. Bilateral merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan antara dua negara. Misalnya, Indonesia dan Korea melakukan kerjasama dalam bidang teknologi dan ekonomi. Yang kedua, ada kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama ekonomi multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang ketiga, ada kerjasama ekonomi regional, merupakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara. Misalnya badan-badan yang dibentuk oleh ASEAN. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan organisasi internasional antar pemerintah yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian internasional, membina hubungan persahabatan antar bangsa, dan membentuk kerjasama ekonomi internasional. PBB sendiri didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. PBB memiliki 4 tujuan yang utama. Yang pertama, ada menjaga perdamaian di seluruh dunia. Yang kedua, menjaga hubungan persahabatan antar negara. Yang ketiga, ada membantu negara-negara untuk bekerja sama untuk meningkatkan kehidupan orang-orang miskin, mengatasi kelaparan, penyakit, dan buta warna. Yang keempat, ada menjadi pusat harmonisasi tindak bangsa untuk mencapai tujuan tersebut. ASEAN merupakan kerjasama regional di negara Asia Tenggara dalam bidang politik, sosial, budaya. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Thailand, Bangkok. ASEAN terdiri dari 10 negara, yaitu Indonesia, Filipina, Myanmar, Malaysia, Singapura, Thailand, Laos, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Myanmar. Didirikan ASEAN adalah untuk meningkatkan perekonomian negara anggotanya dan untuk mengatasi integrasi ekonomi dan mengeseimbangkan daya saing. Selanjutnya ada AFTA. AFTA atau ASEAN Free Trade Area merupakan kesepakatan perdagangan bebas oleh negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN. Tujuan diberikannya AFTA adalah untuk meningkatkan ekonomi yang merata dan berkesinambungan. Yang kedua, untuk meningkatkan ekspor dan impor. Yang ketiga, untuk investasi negara ASEAN. AFTA merupakan wujud kesepakatan yang dibentuk oleh negara-negara yang berada dalam ASEAN untuk memiliki kawasan perdagangan bebas. Selanjutnya ada IMF. IMF merupakan badan yang dibentuk oleh PBB yang bertujuan untuk membantu kesulitan keuangan negara-negara lain. Dengan adanya IMF, semua negara dapat melakukan perdagangan internasional untuk meningkatkan perekonomian dan menurunkan angka kemiskinan. IMF memberikan pinjaman berupa uang kepada negara tersebut. Saya Anissa Losa Fitri. Yang pertama ada OPEC atau Organization Petroleum Exporting Countries. OPEC adalah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara pengekspor minyak bumi yang didirikan pada 14 September 1961. Indonesia pernah bergabung pada OPEC pada tahun 1962.
Tujuan OPEC di sini adalah untuk mengkoordinasikan mengenai masalah produksi, harga, dan hak konsensi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak di dunia. FAO, Food and Agriculture Organization atau Organisasi Pangan dan Pertanian adalah organisasi yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan permasalahan pangan dan pertanian dengan tujuan untuk mencapai peningkatan taraf nutrisi dan taraf hidup manusia dengan mengelola pangan dan juga pertanian, pembangunan di pedesaan, serta mengurangi kasus kelaparan. Organisasi ini didirikan pada 16 Oktober 1945 di kota Quebec, Kanada. ILO, International Labour Organization, atau disebut juga Organisasi Buruh Internasional, adalah sebuah wadah untuk menampung isu buruh internasional di bawah naungan PBB. Tujuannya adalah untuk mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait di tempat kerja. Dan organisasi ini didirikan pada tahun 1919. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi, kelas IPS 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang APEC, UNIDO, dan WTO. APEC adalah forum kerjasama antar 21 negara yang dilingkari di Samudra Pasifik pada tahun 1989. Selain itu, terdapat 21 negara yang telah menjadi anggota APEC. Tujuan utama APEC adalah untuk mendorong perkembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. UNIDO adalah sebuah badan khusus PBB yang didirikan untuk mempromosikan dan mempercepat perkembangan industrial di negara berkembang serta yang sedang dalam masa transisi ekonomi, serta untuk mempromosikan kerjasama industrial internasional. Tujuannya adalah memajukan pembangunan industri sebagai organisasi internasional untuk mengurangi kemiskinan, mencapai globalisasi yang inklusif dan melestarikan lingkungan. WTO adalah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk perdagangan antar negara secara terbuka. Tujuan WTO adalah untuk mengurangi dan meniadakan tarif dan non-tarif dan hambatan perdagangan lainnya.